Halo semuanya, Wibutachi sekalian, gimana kabarnya? Jadi kali ini kita akan membahas tentang rental kostum cosplay, yaitu bisnis yang paling menjanjikan yang ada di tahun 2020, 2021 sampai 2022. Nah, kenapa 2023, 2024 sampai 2025 sekarang nggak disebut? Ya, karena bubble-nya udah pecah. Bahasa ekonominya ya. Tapi kalau misalnya kita bahasa simpelnya, ini tuh cuma bisnis yang pada dasarnya sustain di awal-awalnya aja gitu. Kenapa pada waktu itu bisnisnya sangat amat sustain ya? Pertama karena waktu itu kan masih pandemi gitu. Nah, mau nggak mau orang-orang juga banyak yang penghasilannya berkurang, banyak yang penghasilannya hilang juga gitu. Nah, makanya di sini rental cosplay atau rental kostum cosplay itu jadi solusi utama gitu. Terus yang kedua itu faktornya itu adalah algoritma dan kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi konten juga mulai berubah saat TikTok benar-benar naik. Nah, jadi orang-orang tuh pada suka dengan yang namanya short video. Nah, di situ juga orang-orang suka ngerental kostum untuk bikin konten seperti dance cosplay atau apapun itu. Konten sambil cosplay juga udah jadi meta gitu pada masanya gitu. Dan faktor yang ketiga kenapa rental kostum cosplay sekarang banyak jasanya yang gulung tikar itu adalah salah satunya kostumnya juga sangat amat rawan untuk dibawa kabur. Dan yang terakhir, kenapa rental kostum cosplay waktu itu banyak banget diminati? Ya karena praktis gitu. Kostumnya udah ada, kalian tinggal bayar, tinggal nunggu si kostumnya itu dikirim oleh si sellernya itu sendiri. Habis itu tinggal pakai untuk beberapa hari aja. Simple? Yes. Untung? Udah pasti. Tapi kenapa banyak yang gulung tikar? Ya oke, jadi resiko untuk buka jasa rental kostum itu banyak banget ya, tapi gue akan mempersingkat aja jadi 6 aja. Itu yang pertama, kostumnya rawan amat dibawa kabur ya. Maksudnya dibawa kabur itu gimana? Jadi misalnya udah nyampe ke customer dan sudah dipakai sama customer beberapa kali, ternyata si customernya ini nakal gitu. Maksudnya customer ini nakal ya kostumnya paling dibawa kabur. Itu salah satunya. Nah lalu yang kedua, kostum rusak, customernya juga nakal juga gitu, udah rusak nggak mau ganti, misalnya biaya kerusakannya berapa, udah dijabarin gitu, customer-nya nggak mau ganti, hilang dan kabur lagi ujung-ujungnya. Lalu yang ketiga itu customer-nya yang tidak bertanggung jawab ya. Ya tadi kan ada yang dibawa kabur, ada yang tidak mau ganti, tapi dasarnya itu adalah customer-nya tidak bertanggung jawab gitu, entah kostumnya ketika dikembalikan lagi ke seller, ke penyedia jasa rental kostum cosplay ini, kondisinya tidak sama ya, alias banyak yang rusak lah, banyak aksesoris yang hilang lah, atau misalnya wignya ada yang rontok lah atau gimana, ya itu customer yang tidak bertanggung jawab gitu. Tapi yang nggak bertanggung jawab ini biasanya itu dimulai dari dia tidak mau jujur atas kerusakan dari kostumnya itu sendiri. Lalu yang keempat, itu kualitas kostumnya menurun kalau misalnya terlalu sering dipakai. Misal ada satu kostum baru nih, disewain, dan total udah sampai 5 kali disewain lah. Mungkin hampir balik modal ya kalau seandainya harganya 200.000 atau 300.000 per sekali rental gitu. Nah, sekali rental ini biasanya 3 sampai 5 hari. Seandainya kostumnya 5 kali dipakai itu ada chance satu customer yang jorok. Kalau customer-nya jorok ya pasti kostumnya juga ada kerusakan dikit lah gitu. Atau malah banyak kerusakan yang dimana harusnya customer-nya itu ngeganti. Entah itu aksesorisnya atau misalnya kostumnya sobek. Resiko paling besarnya adalah kostum kalau misalnya udah rusak, antara si seller harus beli lagi atau harus memperbaiki beberapa part aja gitu. Lalu untuk yang kelima, ya perlu banyak biaya ya. Kenapa gue bilang perlu banyak biaya? Karena untuk satu kostum itu nggak murah. Paling murah aja 800.000. Kadang 800.000 exclude wig, nggak termasuk wig gitu, belum termasuk aksesoris-aksesoris yang lainnya juga ya. Misalnya kayak weapon gitu atau misalnya ya udah kostum-kostum aja gitu, nggak ada yang lain ya. Perlu banyak biaya ini misalnya kalau untuk satu kostum 800.000 sampai 1,5 juta, yang artinya kalau mau punya 10 kostum untuk disewakan, artinya butuh 8 juta sampai 15 juta untuk bisa beli kostumnya itu sendiri gitu. Atau mungkin ya bisa dicicil sih, tapi ya masa nyicil barang untuk disewain ya, itu sebenarnya bisa aja sih ya untuk menutup modal dan lain-lainnya, tapi kan resiko ketika direntalin juga sangat besar gitu. Walaupun udah ada jaminan KTP, udah ada jaminan kartu pelajar kalau misalnya belum punya KTP, dan ada KTP orang tua juga dan alamat-alamat kalian juga. Ya,
Itu kan sebenarnya nggak begitu ngejamin ya, karena kesadaran orang-orang Indonesia akan data pribadi itu ternyata tidak sebaik itu, alias ya sudah gitu orang-orang kalau misalnya datanya jelek, ya udah jelek aja gitu dan konsekuensi dari rental kostum ini emang agak kurang ya. Gue berharap untuk customer bisa lebih jujur dan untuk seller bisa lebih tegas lagi. Tapi untuk seller-seller yang dirugikan walaupun konsekuensinya nggak terlalu besar untuk para customer yang nakal-nakal ini, gue rasa ya mungkin untuk kedepannya harus dipikirkan lagi gimana caranya bikin si customer ini kapok gitu. Dan yang terakhir, untuk resiko jasa rental kostum itu adalah kostum yang dirental itu dipakai hal yang nggak senonoh. Dan ini nggak terjadi sekali dua kali. Bahkan bisa dibilang gue dari tahun 2022 ya ketika event cosplay makin ramai. Banyak orang, customer yang make kostum rentalan yang ibaratnya lu meminjam itu dipakai hal yang aneh-aneh yang mana itu bukan hak lu gitu dan ketika dikembalikan ke seller masih ada bekas-bekasnya. Contohnya seperti apa? Jadi tanggal 15 April kemarin itu gua dapet kabar yang dimana katanya ada kostum rental yang dipakai buat berhubungan badan. Nodanya itu kemana-mana. Jelas gitu kan itu ngerugiin si tukang rentalnya itu sendiri gitu. Yang dimana itu kostumnya harus benar-benar diganti dan gak mungkin juga dicuci karena nodanya juga pasti masih nempel ya gue yakin. Karena ya gue juga pernah ngerasain banyak sekali noda-noda cucian itu gak bisa bersihin gitu aja. Sebenarnya yang jadi masalah bukan itu aja. Ternyata korbannya itu adalah seorang wanita berumur 14 tahun. Itu kan masih ada di bawah umur ya. Masih di bawah age of consent atau emang di bawah umur yang legal ya, kita sebut aja si korban ini adalah AY. Dan ketika di penyelidikan itu juga gue lihat lokasinya juga dilakukan di tempat yang sama ya, di sebuah kontrakan kuning di wilayah Sukoharjo, tepatnya di daerah Makam Haji. Korban dan pelaku ini kayak udah ngelakuin kesepakatan gitu ya untuk ngejual video berhubungan badan mereka ya itu di channel telegramnya yang emang private gitu. Dan untuk bisa masuk ke channel telegram private itu ya orang-orang harus bayar dulu, mereka menjadi seorang customer. Satu hal yang paling gua sayangkan itu adalah ternyata ya si korban malah menikmati hasil dari perbuatannya itu sendiri gitu, yang ini kan jadi miris sekali gitu. Ternyata ketika gue cari tahu juga totalnya ada sekitar 250 member yang dimana per bulannya katanya range harganya itu sekitar 40.000 sampai 45.000 dikali 200 itu udah nyampe angka sekitar 8 sampai 9 juta per bulan. Lu bayangin anak 14 tahun bikin video berhubungan badan tiap bulannya dapat penghasilan 8 sampai 9 juta. Gimana nggak rusak gitu kan istilahnya. Telusuri lagi lebih dalam yang dimana pelaku adalah owner dari toko merchandise bootleg ya, toko merchandise anime-animean gitu di Solo, Sukoharjo atau sekitarnya. Itu namanya adalah Nekomoe, yang dimana kemarin gue sempet stalking dikit dan sedikit gali informasi dikit. Si pelaku ini suka jualan di CFD itu tiap hari Minggu lah, di CFD Kota Solo ya. Nah, pelaku yang bernama Alfian ini sudah gue konfrontasi melalui story yang gue buat. Dan setelah itu Alfian masih tidak mau mengakui kesalahannya. Padahal seluruh buktinya udah ada ya. Jadi bukti-buktinya gue udah punya, udah pegang, gue udah ada filenya berbentuk Google Docs lah kita sebutnya. Dia juga beralasan kalau yang berada di video itu bukanlah dia gitu, karena yang ada di video itu orangnya berkulit putih dan memang dulunya katanya si AY atau si korban ini adalah karyawan di toko merchandise-nya itu sendiri. Nah mungkin dari beberapa bukti yang gue barusan tunjukkan itu nggak bisa disebut bukti konkret karena gue ngasihnya setengah-setengah, tapi percayalah teman-teman, gue nggak bisa menunjukkan buktinya itu sepenuhnya karena ada beberapa hal yang nggak seharusnya ditampilkan ya, karena gue juga gak mungkin harus menampilkan foto-foto apalagi video-video yang dimana itu isinya tentang berhubungan badan, apalagi ini seorang pria berumur 22 tahun dengan seorang wanita yang umurnya masih di range 13 sampai 14 tahun. Ini nggak berakhir sampai situ aja untuk backgroundnya. Dimana gue ternyata dapat informasi juga korban
AY ini adalah aslinya orang Jakarta, bukan orang Sukoharjo, bukan orang Solo atau Jawa Tengah, tapi dia katanya orang tuanya udah nggak ada, jadi dia memutuskan untuk pergi ke kota Solo, maksudnya ke wilayah Sukoharjo itu, dan dia tinggal bersama Alfian ini, yaitu di wilayah Makam Haji di kontrakan kuning gitu. Gua udah nyimpen alamatnya, dimana mereka berdua emang tinggal bersama gitu ya. Dan kalau untuk bukti-buktinya, gue mungkin bisa ngasih nggak ke semua orang, tapi ke beberapa orang aja. Dan gue juga sudah memprediksikan atau sudah memperhitungkan kalau gue bakal kena UU ITE. Kenapa begitu? Karena gue sudah menyebarkan informasi tentang si pelakunya itu sendiri. Nah, karena gue udah menyebarkan informasi tentang si pelakunya itu sendiri yang gue tampilkan barusan, ya udah mau nggak mau mungkin gue bakal terjerat, dan gue siap menerima konsekuensi itu. Kenapa gue siap menerima konsekuensi itu? Gue udah menghubungi KPAI, gue udah menghubungi NGO terdekat. Mereka nggak bisa bantu sepenuhnya. Maksudnya dari NGO atau non-governmental organization atau organisasi non-pemerintahan ini sebenarnya mereka udah siap membantu gitu. Tapi ternyata dari secara prosedur ya bisa dibilang agak sulit. Kenapa agak sulit? Ya karena si korban ini, si AY, memang harus dihubungi dulu. Sedangkan si AY tinggal bersama si pelakunya. Gimana mau dihubungin kalau misalnya kayak gitu kan? Kenapa gue harus bikin konten ini dan kenapa gue harus meluangkan waktu gue untuk bikin video, bahkan gue harus menyelidikin kasus ini secara sukarela, bahkan ya mengorbankan cukup banyak uang juga sih udah pasti. Karena waktu adalah uang sih kalau menurut gue. Yang jadi fokus masalah itu adalah gue cuma mau menyebarkan awareness kepada kalian semua gitu ya. Nggak cuma awareness ya, ini juga bisa jadi pelajaran juga untuk kita semua ya. Kalau hal-hal kayak gini tuh bisa aja terjadi dan menimpa ke orang-orang terdekat kita sendiri. Itu yang jadi masalahnya. Kasus ini harusnya bisa menjadi contoh gitu. Kalau misalnya lu menjadi seorang pelaku pedofilia atau semacamnya, konsekuensinya lu bukan cuma ditangkap polisi kalau memang aparat udah gerak, tapi sanksi sosial, lu dipermaluin di depan keluarga lu gitu, atau misalnya di depan warga lu gitu. Sangat disayangkan gitu ya. Mungkin untuk kedepannya gue cuma bisa berharap entah itu KPAI, aparat setempat di wilayah Solo atau Sukoharjo bisa menindak kasus ini. Tapi ya sudahlah, gue nggak bisa berharap lebih, tapi gue cuma mau ngasih contoh kalau di dunia hobi ini tuh udah bukan safe space lagi gitu ya, yang di anak yang masih di bawah umur pun bisa dieksploitasi sampai segitunya. Bahkan si anak ini tuh nggak sadar kalau itu tuh perbuatan yang salah. Kenapa? Karena udah bisa menghasilkan uang 8-9 juta hanya dalam waktu sebulan aja gitu, dengan effort yang instan. Ya gue juga berharap lah kejadian-kejadian gini kagak terjadi. Walaupun sebenarnya sebelum kejadian ini juga ada pernah kejadian. Tapi mungkin selama orang-orang cabul itu masih ada dan akses informasi juga nggak diawasi dengan ketat, apalagi nggak ada bimbingan orang tua gitu untuk anak di bawah umur, maka yang kayak ginilah yang bisa terjadi gitu. Ya anak-anak mengkonsumsi konten yang harusnya nggak dia konsumsi di umurnya, dan karena nggak ada pengawasan dari orang tuanya ya mau nggak mau terjerumuslah ke jurang yang nggak seharusnya mereka jatuhi tuh. Ya cukup itu aja untuk skena wibu kali ini. Mungkin agak terasa datar, agak terasa emosional juga sedikit, tapi ya begitu intinya. Gue nggak mau untuk teman-teman sekalian ya, untuk para subscriber, untuk para followers gue juga di Instagram, di Facebook atau dimanapun itu, kalau misalnya ada hal yang kayak gini, kalian bisa laporkan ke gue dulu, nanti bakal gue forward juga, dan mungkin kedepannya ya bisa gue tindak dengan lebih baik lagi dan sampai pelaku-pelaku itu tertangkap gitu. Kalaupun pelaku ini nggak tertangkap, maka sanksi sosial aja gitu yang bisa gue kasih ke mereka. Ya entah itu diviralkan, entah itu dipermalukan gitu di depan warga-warga setempat mereka gitu, atau di lingkungan hobinya itu sendiri. Oke? See you in the next video bersama gue Marvin.